apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa melaksanakan agenda rutinan kajian per minggu ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliaulah kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan kegemilangan ini. Untuk tema kajian pada malam hari ini yaitu ad-daf'u aqwa minal raf'i, yaitu mencegah atau menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dani Firdaus. Mungkin langsung saja supaya tidak memotong waktu cukup banyak, kita mulai kajian pada malam hari ini. Untuk Ustadz Dani Firdaus, kami persilahkan. Suara saya jelas? Suara saya jelas apa tidak? Jelas, Ustadz. Jelas ya? Jelas, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tulqi bihar ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan KKM, kajian kitab milenial kita, yaitu menggunakan kitab Faraidul Bahiyah. Kebetulan pada malam hari ini judulnya sangat menarik sekali, yaitu tentang daf'u aqwa minar raf'i, atau yang banyak sering kita sebut atau yang sering kita dengarkan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini hampir sama dengan kalimat yang sering booming di di telinga kita. Seperti contoh misalnya, kaidah ini kalau mau diaplikatifkan pada kejadian yang hari ini sedang marak seperti virus corona, bahwasanya pencegahan itu sangat dianjurkan, lebih baik daripada mengobati yang sudah terkena virus. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan rajin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker misalnya, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan karena memang sesuai kaidah ini, ad-daf'u aqwa minar raf'i, menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan. Begitu juga yang anjuran dokter, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati atau menghilangkan, ini berarti sudah terinjeksi virus atau penyakit. Baik dalam contoh yang akan saya berikan dalam fikih misalnya, atau lain sebagainya. Misalnya dalam contoh kesehatan, ketika kita sudah sakit, maka harus diobati, berarti kita sudah terinfeksi virus atau penyakit. Namun ketika kita bisa hidup sehat, dengan melakukan pencegahan, olahraga misalnya dan lain sebagainya, kita bisa hidup sehat dan normal. Karena memang pencegahan itu sangat diperlukan seperti itu. Begitu juga dalam masalah ini, ada beberapa contoh misalnya yang sering terjadi dalam penerapan kaidah ini, ad-daf'u aqwa minar raf'i. Mencegah itu lebih baik daripada menghilangkan. Misalnya ada contoh kasus air, yang mana itu air yang bisa suci dan mensucikan itu adalah ukurannya 2 kolah. Atau jumhur ulama itu banyak mengatakan ukurannya itu, airnya itu totalnya 216 liter. Ya, 216 liter. Ini jumhur ulama. Meskipun ada perbedaan, ada yang mengatakan 194
liter, ada yang mengatakan 200 liter, namun yang paling umum itu adalah jumhur ulama mengatakan 200 liter. Jadi kalau sudah air jumlahnya 200 liter, ukurannya bagaimanapun, itu sudah disebut dengan air yang sudah cukup dua kolah, suci mensucikan. Lain halnya ketika ada air misalnya 1 gelas, air ini rentan terkena najis dan lain sebagainya. Ketika ingin mau dijadikan 2 kolah misalnya, atau ini mustakmal yang sudah pernah kita pakai misalnya, ini mau dijadikan 2 kolah apa bisa? Bisa. Air mustakmal yang sudah dipakai itu bisa menjadi suci lagi. Itu caranya dikumpulkan lagi, ditambahi air sampai menjadi 2 kolah. Namun status airnya ketika yang awalnya sedikit kemudian dikumpulkan menjadi banyak, air mustakmal ini yang dicampuri menjadi air banyak menjadi 216 liter, ini statusnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ini sebenarnya dari awal sudah statusnya itu sudah habis dipakai. Kemudian mau dibuat air yang suci mensucikan. Lain halnya memang yang air ukurannya itu sudah 216 liter. Maka air 2 kolah tersebut tidak ada masalah. Kaidah inilah yang masuk. Yaitu ada fuaqwa minar rofi. Jadi kalau air yang sudah memang ukuran jeding misalnya atau toilet yang rata-rata ada di masjid dan lain sebagainya, itu kan sudah 2 kolah. Hal yang demikian enak sudah, itu air yang suci dan mensucikan. Tidak ada perbedaan. Semuanya sepakat bahwasannya itu air suci mensucikan. Tapi kalau yang awalnya air sedikit, sudah pernah dipakai, kalau ingin dijadikan 2 kolah apa bisa? Bisa dengan cara ditambahi, namun statusnya masih diperdebatkan. Itu contoh yang pertama. Penerapan kaidah adafu aqwa minar raf'i. Pencegahan lebih baik daripada menghilangkan atau mengobati. Contoh yang kedua misalnya, ya, masalah pemimpin. Ya, ini yang sering terjadi, masalah politik. Panjenengan mahasiswa Universitas Jember yang saya cintai dan yang saya banggakan, ketika kita bicara pemimpin, maka sudah layak pasti menginginkan pemimpin yang sangat ideal. Itu pasti. Pemimpin yang ideal itu harus bagaimana? Harus cerdas, hebat, terus orangnya terpercaya, ya, amin, terus tidak fasik, amanah, jujur dan lain sebagainya, sehingga di situ ditetapkan kriteria-kriterianya. Kenapa kok harus ditetapkan kriteria-kriteria yang sedetail tersebut? Harus cerdas, sehat, kemudian harus amanah, jujur dan lain sebagainya. Kriteria ini dibutuhkan, perlu diadakan di awal agar nantinya ketika memimpin itu tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Misalnya korupsi, nanti tidak amanah, tidak jujur dan lain sebagainya. Sehingga ketika hal yang demikian, penetapan kriteria-kriteria itu harus ditetapkan di awal dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan. Begitu juga ini, nanti ada pemilihan BEM, pemilihan ketua senat dan lain sebagainya. Ini harus memang ditetapkan kriterianya. Tujuannya apa? Ini dalam rangka pencegahan agar nanti ke depannya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kalau sudah terlanjur bagaimana, Ustaz? Nanti ternyata pemimpin itu buruk, pemimpin tidak dapat dipercaya. Maka ya konsep arrafu, menghilangkan itu, mengkat itu yang harus diterapkan seperti itu. Jadi kaidah ini sadar atau tidak sadar oleh pendengar semua itu sebenarnya sering dilakukan, ya. Misalnya ini dalam pemilihan ketua organisasi ini, bidang dakwah ini kan ada kriteria-kriterianya. Harus aktif, harus mau berjuang dan lain sebagainya, harus amanah, sehingga kegiatan itu bisa terselenggara. Jadi memang kebutuhan kriteria itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena dalam rangka adafu, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, nah ini contoh yang terakhir. Pernikahan di lain agama. Jelas tidak boleh ketika misalnya kami ingin menikahi seorang perempuan yang non-muslim, itu jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika misalnya yang awalnya itu sudah menikah, ya,
sama-sama muslim dan muslimah menikah, orang-orang Islam ini menikah, di lain waktu setelah selang beberapa tahun ternyata yang si istri itu murtad, keluar dari Islam. Lantas bagaimana? Wah, ini kasusnya, maka penerapan di sini berlangsung. Yang pertama, sebelum menikah yang jelas harus sama-sama muslim. Kalau tidak sama-sama muslim, maka konsep adafu aqwa minaraf ini berjalan. Memang dicegah, adafu mencegah. Memang non muslim muslim tidak boleh menikah dengan non muslim. Sehingga konsep adafu aqwa minaraf ini masuk. Pencegahan dilarang daripada menghilangkan. Kalau sudah terlanjur jalan, sudah selang beberapa tahun misalnya, ada beberapa tahun ternyata si perempuan ini atau si istri ternyata di selang beberapa tahun, 3 tahun misalnya, masuk Kristen atau keluar dari Islam murtad. Lantas bagaimana? Apakah langsung terpisah dengan sendirinya, fasah dengan sendirinya? Ternyata tidak. Di sini konsep arrafu muncul. Karena sudah terlanjur, maka konsep mengobati yang muncul, ya, penghilangan yang muncul. Penghilangannya pun tidak langsung seketika itu. Ini yang si istri ini tiba-tiba murtad langsung pisah, tidak. Ternyata ada tahapannya, menunggu iddah dulu selama 3 bulan, ya. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 3 kali halangan, seperti itu, ya. Lebih mudahnya memahami 3 bulan, ya. Saya bulatkan 3 bulan saja. Jadi tidak langsung asal asal langsung pisah, rusak pernikahannya karena yang perempuan ini masuk Kristen atau murtad. Namun menunggu dulu sampai 3 bulan introspeksi. Kalau masih ada harapan untuk kembali ke muslim ini perempuan, maka dilanjutkan pernikahannya. Kalau tidak, maka otomatis terpisah, tapi menunggu masa iddahnya sampai selesai. Jadi itu 3 contoh penerapan kaidah adafu aqwa minar raf'i. Pencegahan lebih utama, lebih kuat memang daripada menghilangkan. Atau bahasa simpelnya, pencegahan itu lebih mudah, lebih utama daripada mengobati. Karena memang hal-hal pencegahan ini adalah hal yang ideal yang harus kita lakukan. Hal ini berlaku bagi apapun dan siapapun. Kalau menginginkan hal-hal yang terbaik, maka perlu diadakan pencegahan, diadakan kriteria agar nanti ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin hanya itu dari saya, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dani atas penyampaian materi yang cukup menarik tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dani. Untuk berikutnya, mari kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada dari teman-teman yang hendak ingin menanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dani tadi, monggo dipersilahkan.
Mungkin Ustadz Dani sembari menunggu teman-teman yang hendak ingin bertanya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Enggak, silakan. Terkait yang suami istri tadi Ustadz Dani, ketika di tengah-tengah perjalanan keluarganya salah satu suami atau istri itu berpindah agama, yaitu Kristen. Namun hubungan keluarga mereka tetap berjalan harmonis-harmonis saja, tanpa ada segelintir masalah yang cukup berarti. Itu apakah kaidah mencegah lebih baik daripada menghilangkan tetap boleh dilakukan, ataupun bagaimana Ustaz? Karena setelah salah satu suami atau istri ini berpindah agama, hubungan keluarga mereka tetap harmonis-harmonis saja, tetap seperti biasanya, gitu. Apakah kaidah ini tetap diberlakukan atau memang tergantung kondisi dan situasinya bagaimana? Terima kasih Ustaz. Pertama, masalah penerapan kaidah ad-daf'u aqwa minar raf'i, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Ini apa namanya? Kalau hal itu belum terjadi, ya, masalah itu belum terjadi, berarti itu konsep ad-daf'u yang diutamakan, konsep pencegahan. Misalnya tadi kalau sebelum menikah, maka ada konsep tidak boleh selain apa namanya berbeda akidah, itu tidak boleh. Karena berlain akidah maka konsep ad-daf'u muncul, ya. Pencegahan itu dilarang. Jadi tidak bisa menikah yang selain menikah muslim non muslim. Namun ternyata ini berbeda ketika dalam masuk ke pernikahan, misalnya sudah atau 1 tahun 2 tahun, ternyata salah satu dari kedua pasangan ini berubah luar, berpindah akidah, maka konsep rafu yang muncul. Konsep itu bagaimana? Konsep mengobati. Kenapa? Karena sudah berjalan. Seandainya belum terinjeksi, belum berjalan, maka konsep adafu pencegahannya yang awal yang diterapkan. Konsep arafu ini tidak memandang. Konsep apa namanya mengobati ini tidak memandang. Baik itu meskipun hubungannya harmonis, namun karena terkena apa namanya dari pernikahannya itu menjadi harus batal, harus bisa tidak ketika masa idahnya habis 3 bulan. Ketika 3 bulan itu sambil merenung apakah memang mau tetap mempertahankan hubungan pernikahan dengan memikirkan konsekuensi sudah berpindah agama berarti harus lagi menjadi muslim, karena nanti kita masih untuk mempertahankan akidah non muslim tetap konsep apa pengobatan tetap dilaksanakan meskipun harmonis saja. Berarti dia itu hubungannya itu tidak sah tapi dijalani setiap harinya, dan banyak itu terjadi, banyak sekali terjadi karena memang tidak mau banyak tahu, ya? tidak tahu sehingga tersilang aja berjalan seperti itu. Padahal kalau ketika sudah seperti ini di tera matang berarti bukan konsep pencegahan lagi. Kalau pencegahan ini belum sakit istilahnya. Tapi kalau sudah masuk, ya masuk sudah satu ruang lingkup bakteri mata, ternyata tengah itu beda, ulang, ya coba menghilangkan dikkat. Namun Islam tidak langsung mengangkat seketika, masih dibentuk untuk memikirkan apakah tetap mempertahankan kaidah non-muslimnya atau tidak. Kalau tetap mempertahankan kaidah non-muslimnya, berarti harus dipisah seperti itu. Jadi itu meskipun harmonis saja dan sebagainya, karena kebanyakan orang tidak mau tahu, bukan tidak tahu,
tidak mau tahu. Karena itu ini banyak mahasiswa selaku akademisi harus kita lebih banyak kita agar kemampuan kita sesuai masih itu. Untuk lebih baik daripada mengobati, yaitu tindakan preventif lebih baik daripada kuratif. Tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Dalam arti apa? Pencegahan lebih utama daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati dia sudah sakit seperti itu. Jangan itu baiknya baik seperti masa pandemi seperti ini, maka rajin pakai masker, cuci tangan menggunakan sanitizer, kerumunan yang terlalu banyak dan sebagainya. Pencegahan akan preventif itu yang lebih diutamakan daripada kuratif, karena kata kuratif itu dalam masa sudah ya kena virus. Mungkin itu ya. Itu terbiasa. Terima kasih Ustaz Dani atas jawabannya telah disampaikan atas pertanyaan saya tadi. Mungkin dirasa cukup ya waktunya teman-teman. Dan kajian pada malam hari ini bisa dicukupkan. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini dengan pemaparan yang telah Ustaz Dani berikan kepada kita, semoga apa yang kita dapat mendapatkan keberkahan serta kebermanfaatan untuk kita pribadi, kemudian untuk kita bersama tentunya. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari moderator, saya minta maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Terima kasih kepada Ustadz Dani yang telah secara istiqomah memimpin kami, memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya, meskipun dengan waktu yang cukup terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.